Halo, saya Ifik Arifin. Halo Pak Ifik, saya Trianti. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Trianti, apa kabar? Baik Pak Ifik. Trianti, saya berterima kasih sekali Anda bersedia untuk ikut podcast ini, gitu ya. Eh, Terutama kita sama-sama alumni ya, alumni Jerman. Jadi kita Ah, ingin gali sedikit tentang pengalaman Anda di Jerman, gitu ya, barangkali ya. Dulu mm-mm. waktu lulus SMA, apakah Anda langsung ke Jerman? Oh enggak, jadi waktu lulus SMA, kuliah di Indonesia, soalnya dari pihak OMA tidak mengizinkan. Maksudnya Oma tidak mengizinkan. udah kuliahnya di Indonesia aja, gitu. Oh ya, Gak ya, usah ya, ya. jauh-jauh. Gitu. Mm, Jadi mm, mm. saya pikir-pikir mau masuk jurusan apa, karena dulu kan SMA-nya masih yang kayak A1, A2, A3. Terus saya Oke. A1, ya jadi saya Mm, A1 pikir, oh mau masuk jurusan apa nih, gitu. mm, mm. Karena waktu itu sering banget nemenin oma di rumah sakit, jadinya saya lihat, wah jadi dokter boleh juga ya, gitu. Oke. Iya, terus oma dan keluarga mendukung, bilang, oh ya belum ada nih dari keluarga kita yang jadi dokter. Udah deh jadi Mm, dokter aja. Jadi saya daftar di Atma Jaya, terus diterima. Terus kuliah di Atma Jaya sampai semester 3, itu, oh saya lulusnya angkatan 94 SMA-nya. Jadi 96, 97 gitu awal, eh, udah semester 3 gitu. Terus oma meninggal, langsung ditanya lagi, jadi gimana nih lampu hijau kalau memang pengen terus sekolahnya di luar negeri, ada kesempatan gitu. Jadi akhirnya ya udah mau kemana ya gitu. Pengennya sih sebenarnya ngelanjutin kedokterannya gitu. kan, mm. Iya, jadi oh ya udah deh, tapi belum bisa bahasa Jerman, gimana ya? Gitu. Oh ya udahlah kata Om, kata keluarga, ya ada nggak apa-apa gitu loh. Mereka itu selalu kayak, oh ya pertama, oh negara apa nih? Gitu. Jadi ke Jerman aja deh kayaknya kalau kedokteran ya atau teknik atau apa mereka bilang. Ya. Kebetulan Papa dan Om ada kenalan uh, dari pekerjaan orang Indonesia yang menikah dengan orang Jerman. Oke. Terus kita sering dengar mereka ngomong-ngomong, wah bahasa Jerman ya gitu. Terus akhirnya katanya, ya udah deh cobain aja. Dengar dari dia sih sekolah di Jerman nggak bayar gitu. Iya, terus kita juga belum ada perwakilan nih di Eropa gitu. Hmm. Terus saya bilang, wah tapi saya kan nggak bisa bahasanya ya. Mm-mm. Ya nggak apa-apa lah, belajar aja. Terus mereka bilang, kalau Pak Habibie juga kayak gitu loh, tadinya di ITB. Habis itu langsung dapat beasiswa pindah ke Jerman, dia pindah. Kalau Pak Habibie bisa, kamu juga harus bisa. Wih. Oh iya juga ya, oke deh. Jadinya langsung nekat. Januari bilang mau pergi, April saya udah mendarat di Jerman dengan tanpa pengetahuan bahasa Bahasa Jerman. Jerman. Ya, satu kata pun gitu loh. Jadi nggak les. Karena nggak keburu. Mau Hmm. les di Gute kan ada kayak jadwal-jadwal Di bukanya SMA kan dapat kapan. sedikit nggak? Di SMA nggak dapat ya bahasa Jerman? Enggak, karena Oh waktu enggak. itu ngambilnya A1. Oh iya iya iya, bukan Jadi nggak bahasa. dapat sama sekali gitu. Jadi tapi ya Hmm. udahlah nekat lah tutup mata lewat jalan aja deh Nah, gitu. hmm. Jadi Terus, akhirnya hmm. berangkat langsung ke Jerman. Terus dari keluarga bilang kita ada konsultasi gitu. Waktu itu juga udah ada kayak agent ya. Sebenarnya agentnya juga ketemunya secara kebetulan gitu. Sebenarnya mau ke kedutaan, mau nanya-nanya kalau mau kuliah ke Jerman kayak apa gitu. Terus ada Bapak Satpam tuh ngasih kartu nama. Coba deh kontak Bapak ini aja daripada kamu nanya-nanya di dalam gitu. Oh iya deh, tapi ya nggak apa-apa, aku udah keburu datang nanya di dalam deh persyaratannya apa gitu. Begitu dapat pulang, dapat kartu namanya, aku kontak bapaknya, namanya dulu Pak Yanuar. Nah Pak Yanuar ini langsung respon baik, langsung datang kasih presentasi apa yang harus aku siapin, gini-gini segala macam. Terus dia bilang sebaiknya karena saya belum bisa bahasa Jerman, les di Jerman dan homestay. Jadi saya tinggal sama keluarga Jerman.
begitu datang. Meskipun ya awal-awal sih ya kan nggak bisa bahasa Jerman. Inggris ya mereka ya, terus saya juga ya nggak bisa Jerman, jadi kita kayak Tarzan gitulah kalau jadi saya Bahasa tinggal Tarzan. 4 bulan sama mereka di Bonn, Oh, di terus lesnya Bonn. lesnya di Bad Godesberg. Bad Godesberg. Wah, kotanya Iya. enak tuh kan, daerahnya juga kalau nggak salah tebing Iya, ya. dulu waktu saya masih datang baru perpindahan gitu. Jadi sudah ibu kota memang ditetapkan akan pindah ke Berlin, tapi masih belum semua. Gitu. Jadi masih ya lihatlah ibu kotanya gitu. Terus kedutaan Indonesia juga nggak jauh, jadi waktu datang juga kayak daftar-daftar, lapor diri juga gampang. Iya, jadinya mendaratlah di Jerman dengan pengetahuan. Terus saya student college langsung dapat Aufnahmeprüfungnya di Münster. Jadinya saya student college-nya di Münster. Nah, saya karena pengennya masuk lanjut medicine, kedokteran, jadinya saya ambil M-Course. Apa Di itu? student college kan ada T-Course, ada M-Course, ada Sprache gitu. Jadi Ya, ini kalau yang orang mau masuk medicine. teknik, ya jadi dia pilihnya harus T-Course Ya. gitu. Jadi kalau yang mau masuk medicine, farmasi, atau kedokteran dan segala macam mereka harus ambil M. Nah, saya pikir saya juga pengen mau lanjut kedokteran, tapi saya mau mulainya dari nol ya. Sebenarnya kalau misalnya saya pengen langsung daftar di Uni semester 3 itu udah boleh. Bisa ya, tanpa harus student college ya. Iya, tanpa student college. Cuman saya pikir ya ampun di Indonesia aja sekolah kedokteran udah susah kayak gitu. Ini nggak ada background, nggak ada apa. Kan nanti malah mencelakakan diri sendiri gitu kan. Jadi janganlah fondasinya nggak kuat. Jadi sebaiknya jangan gitu. Nah, setelah udah mendaftar diterima di M-Course, nah itu kan 97 saya datang. Nah itu mau mulai Krismon. Oh iya. Iya, itu 98 ya. Itu iya, udah mulai goyang-goyang itu ya. goyang iya. Jadi agak berbahaya kan gitu. Terus saya udah M-Course, terus tapi keluarga telepon bilang di Indonesia sekarang lagi agak kacau gitu. Ya. Kalau misalnya bisa, saya jangan masuk kedokteran. Gitu. Bisa nggak pilih jurusan lain? Karena mereka khawatir kalau nggak bisa ngirim biaya gitu. Ya di Indonesia kan ya kalau udah kedokteran tuh udah susah, apalagi pakai bahasa asing. Ya. Terus udah gitu kalau mau kita kerja tambahan juga seberapa kuat gitu. Pasti nggak bisa terpenuhi semua gitu. Nanti malah jadinya saya nggak lulus lagi. Udah khawatir lulus lagi. Jadi tapi mereka bilang harus pilih jurusan yang saya suka. Gitu. Terus saya ya udah nggak apa-apa deh student college ya udah M gitu ya. Jadi saya pikir-pikir, cari-cari, tanya-tanya. Kayaknya dari beberapa pelajaran yang dilihat kayaknya Chemie oke. Kimia ya. Ya, jadi saya nanya-nanya lah, lihat-lihat gimana gitu. Dan kalau mau masuk kimia, nggak semua universitas terima dari M. Iya, jadi saya jadi terbatas kan, karena saya udah keburu M-Course. Iya. Jadi, tapi tetap ada beberapa pilihan. Jadi dia tanya-tanya, yang ada tuh di Aachen, Köln, Hannover. Mereka masih terima anak-anak yang M-Course kalau mau masuk Chemie gitu. Pikir-pikir kayaknya Chemie aja deh, masih ya kalau in case mau kerja di lab masih gampang. Mau kerja yang di farmasi masih memungkinkan gitu kan. Jadi ya masih berhubungan dengan medicine lah paling enggak, meskipun gagal jadi dokter tapi masih arah-arahnya ke sana. Akhirnya ya udah pilih, soalnya waktu di Indonesia belum kepikiran banget mau masuk kimia gitu. Waktu di Jerman aja banyak tanya, kalau nggak kimia pengen masuk biologi. Terus kimia, waduh ini belajarnya apa ya? Karena di Indonesia kita emang kayak jarang ya dieksplor untuk jurusan ini gitu. Jarang kita dengar orang, mau kuliah apa? Kimia, ntar ngapain gitu kan? Nah jadinya agak
waktu di Jerman jadi nanya-nanya, oh kalau misalnya Naturwissenschaft, science itu pilihannya apa, kerjanya apa gitu. Dan di Studienkolleg ada beberapa yang kayak ada hari penjelasan tentang jurusan lah gitu. Terus saya lihat, oh menarik juga ya gitu. Dan perusahaan-perusahaan kimia-kimia besarnya ya kita diinfoin juga gitu. Ada BASF dan segala macam. Oh ya menarik ya, dilihat-lihat, dipikir-pikir setiap di kehidupan sehari-hari banyak sekali kimia gitu. Nah paling nggak kalau aku lulus dapat kerja lah gitu. Jadi akhirnya ya adalah pilih kimia, instead biologi gitu. Karena kalau pulang masuk ke RWTH Aachen. RWTH itu singkatan dari Rheinische Westfälische Technische Hochschule. Technische Hochschule Aachen. Jadi dan orang Indonesia kan paling suka sekolah di Aachen karena dekat sama Belanda. Ya bisa jadi, itu juga salah satu faktor ya. Tapi waktu itu aku belum tahu soal itu. Karena makanan Indonesia banyak di situ kan, perbatasan banget tuh ya. Bener, dan menguntungkan banget sebenarnya gitu. Karena Aachen itu kan masuk ke Jerman. Waktu saya dulu kan ya Jerman hari Minggu toko tutup semua kan. Oke. Nah, tapi kalau Belanda buka supermarketnya hari Minggu. Jadi kalau kita udah, waduh, nggak keburu nih belanja nih, makan, gimana nih gitu. Masih bisa lah kalau misalnya saya kan tinggalnya di asrama. Itu tuh dekat, naik sepeda itu masih nyampe lah sampai ke Belanda gitu. Kalau enggak ya naik bus gitu. Coba kalau kita dengar ceritanya, kita naik sepeda ke Belanda, enak banget. Iya. Iya, jadi benar-benar perbatasan banget gitu. Jadi perbatasan sebenarnya banget. itu selain memang kotanya kota pelajar ya. Ya. Kotanya kecil, kota pelajar, dan dia berbatasan dengan dua negara tetangga, Belgia dan Belanda gitu. Jadi benar-benar kita tinggal meluncur nih. Mau ke kiri, mau ke kanan, ke kiri ke Belgia, kanan ke Belanda gitu ya. Bener-bener gampang gitu. Paling enggak nolong banget untuk kita yang agak-agak kaget ya, maksudnya datang ke Jerman kok hari Minggu tutup gitu. Ya kita nggak bisa belanja makan kan kalau kita telat, kalau kita nggak ngatur waktu, kalau kita nggak ngapa-ngapain, nggak ngatur-ngatur nih weekend ngapain gitu. Ya udah nggak bisa nggak makan. Kalau iya makan di restoran kan mahal gitu. Jadi mahal banget, alternatif kita ya untuk banget tinggal di Aachen. Ya udahlah ke supermarket yang di Belanda. Bisa beli tempe, tahu, sambel, segala macam, sate ada yang kayak dibekuin, udah ada sausnya. Tinggal kita panasin pakai air panas. Jadi tinggal makan, dan murah itu kayaknya buat mahasiswa Indonesia hampir semua pernah makan deh. Soalnya makanan murah meriah dan dibekuin ya. Jadi kita belinya tuh udah beku gitu. Tinggal nggak ada lauk nih, tinggal masak nasi. Ya udah tinggal makan sama sate, satu bungkus itu 3. Ada yang ayam, ada yang babi, ada yang sapi. Tinggal lihat packingnya aja warna apa. Enak banget ya. Iya, kalau menurut saya sih ya tinggal di Aachen sih cukup banyak penolong ya untuk mahasiswa, dan biaya hidup juga relatif rendah ya. Relatif murah, tergantung gaya hidup aja sebenarnya. Karena dia itu banyak mahasiswa, jadi restoran pun nggak berani jualnya terlalu mahal gitu. Kota pelajar ya, kota pelajar itu. Iya, kota pelajar, benar-benar kota pelajar gitu. Kalau dilihat jumlah mahasiswa RWTH dengan jumlah penduduk sih ya dia terbantu banget dengan RWTH gitu. Begitu nggak ada mahasiswa, mereka akan berat gitu. Ya. Saya kan masih program yang diplom ya. Jadi sekarang kan udah nggak ada diplom. Sekarang bachelor sama master. Bachelor dan master, iya. Jadi yang waktu kalau yang kimia, chemi sih boleh dibilang misalnya masuk 100. Nanti pada waktu lulus paling sisa 30. Seriously? Iya. Soalnya udah nggak kuat, praktikumnya tiap hari. Udah kayak sampai profesor bilang gini, waduh kamarnya kamu kayaknya sewain aja deh ke orang lain, terus kamu beli ranjang lipat tidurnya di sini aja. Soalnya kita hampir setiap hari mesti di lab. Gitu. Iya. Jadi
Kalau dulu kan kita sistemnya yang diplom itu for diplom, Ya. 4 semester, dan setelah itu hop diplom. Nah, kalau di for diplom, sebenarnya kalau orang tanya, oh kuliah kimia pelajarannya berapa gitu? Cuma 4. Cuma 4. Cuma 4. Di for diplom kita tuh cuma 4 pelajaran. 1 semester itu cuma 1 pelajaran. Astagfirullahaladzim. Semester Tapi susah 1 ya. aja. Tapi susah ya. Di Shemi ujiannya nggak ada yang tertulis. Nggak ada yang tertulis. Ujiannya lisan. Iya. Semua. Semua lisan. Jadi kayak praktikum. Nah, kita misalnya kayak praktikum. Jadi kan for diplom tuh cuma setiap semester 1 pelajaran. Jadi kita benar-benar unorganisasi Shemi 1 semester. Jadi ya udah kuliahnya pagi. Kalau masih for diplom, praktikum itu baru buka labnya jam 1 sampai jam 6. Tapi pagi itu kita for lesung. Kuliah. For lesung sama profesor gitu. Terus jadi setelah kita for lesung, ya kita dikasih waktu break. Terus sebelum mulai praktikum kita harus belajar. Karena nanti di praktikum itu kita ditanya satu-satu. Hari ini mau ngapain? Coba ditulis reaksinya apa. Tapi kan nggak boleh lihat contekan gitu. Jadi kita udah harus tahu. Hari ini aku mau ngapain. Terus aku memakai kimia-kimianya apa aja. Berbahayanya H dan S setse-nya itu apa aja. Jadi ada R dan S setse gitu. Jadi kayak severe height-nya apa, resikonya apa. Jadi kalau misalnya aku pakai soire gitu, soirenya apa gitu, terus dia bahayanya asamnya apa, terus nanti resikonya apa, terus saya preventifnya harus gimana gitu. Nah itu kita harus tahu. Itu interaksi ya sama profesor langsung. Setiap hari. Jadi sebelum mulai, kenapa? Itu metode pelajaran terbaik menurut saya sih. Jadi kita betul-betul nempel di kepala gitu. Iya. Jadi setiap hari, jadi asisten tuh selalu, misalnya setiap kelompok, setiap 3 orang, asistennya datang langsung, ya oke, kita ngapain hari ini. Nanti yang lain nunggu dulu gitu. Nanti atau ada beberapa, kalau masih before diplom, asistennya banyak. Jadi asisten-asisten itu adalah ya kayak apa, asisten dosen ya. Mereka itu adalah orang-orang yang lagi mau bikin doktor. Iya, mereka datang ke kita, mereka nanya hari ini, oke, mau ngapain? Apa aja, coba ditulis reaction Gleisungnya, kimianya apa, ini namanya apa gitu. Misalnya kita tulis Fe, dia nanya Fe itu apa, bahasa Jermannya gitu. Eisen, oke. Nah, H2SO4 bahasa Jermannya apa gitu. Kita kan di student college diajarin. Iya. Schwefelsäure atau misalnya Salzsäure gitu. Terus iya, nanti dibilang ini ditulisnya konsentrasinya segini. Konsentrasi itu gimana? Rumusnya apa? Nah, kita harus tahu. Gitu. Jadi sebenarnya hal-hal kecil yang ada di kertas yang mereka itu bilang ke kita harus kayak resep gitu loh. Kita dikasih resep A plus B plus C. Nah, tapi dia itu nanya-nanyanya itu sebenarnya basic. Jadi kayak, tapi kita harus tahu gitu. Terus kalau kamu di sini, misalnya ketumpahan, terus kamu reaksinya seperti apa? Apa yang harus dikerjakan? Terus di lab ada apa aja? Nah, misalnya kalau kena mata, kan ada yang buat cuci mata. Nah, pakainya seperti apa gitu? Jangan nanti kita salah pakai. Kan kita sebenarnya udah ikut yang P3K itu kan, yang Erste Hilfe. Nah, itu kan diajarin cara cuci mata dan segala macam. Jangan nanti malah harusnya kan cucinya keluar, jangan nanti malah masuk, malah tambah parah matanya gitu. Terus harus kode-kodenya apa gitu. Itu mereka tanya hampir setiap hari. Apalagi mereka lihat ya, kayak kita kan orang asing, jauh berbeda gitu. Maksudnya untuk semester 1 dan semester 2 berasa banget beratnya gitu loh untuk sebagai orang asing, karena orang-orang Jerman ini mereka itu waktu mereka sebelum lulus SMA-nya mereka abitur, mereka itu udah ada kayak kira-kira mau masuk kimia nih. Nah, mereka itu boleh datang takdir of venatur, kayak jadi tamu
pengen lihat kalian ngapain aja. Jadi mereka udah boleh datang seminggu. Jadi 5 hari di lab, ikut-ikut, cuman lihat-lihat doang, nggak boleh pegang-pegang, cuman lihat. Tapi kan udah ada tahu. gambaran gitu. Kalau kita kan, ya ampun, di Kaget. SMA aja aku kayaknya nggak pernah deh pegang-pegang. Kalau dia juga share gitu ya. Nggak bisa aku tetesin sendiri, pipetnya gitu, pegang pipet aja sampai bingung gitu. Terus kalau di sana enggak, mereka udah kayak udah biasa gitu. Jadi waktu awal kan saya mulai startnya ada beberapa teman-teman Indonesia. Kita yang selalu keluar dari lab terakhir. Karena kita bingung, ini yang mana nih alatnya? Apa ya? Terus ini yang mana nih? Terus mereka udah pada pulang, tapi aku bilang, udahlah biarin lah, mereka kan memang normal ya gitu. Kita mah gak usah berkecil hati lah, jadi oke-oke aja gitu. Lagian perbedaannya waktu kita dari student college lulus sampai terus kita ke uni memang cukup gede gitu. Karena di student college kita kan diajar sama guru yang ngerti orang asing. Jadi kita tuh ngomongnya pelan, jelas gitu. Kalau profesor kan umur-umur, nggak ngerti. Terus udah gitu cuek deh. Iya, jadi mereka kan cuma menjalankan tugas yang namanya Vorlesung gitu. Kalau bahasa kata kerjanya kan Vorlesung, dia cuma ya udah membacain, begitu selesai ya udah. Kalau kalian nggak ngerti ya kalian datang ke aku gitu kan. Dia memberi Sprechstunde. Nah, kalau di Chemie aku sih selalu cukup sering datang gitu ya. Maksudnya dalam arti ya karena nanti ujiannya mundlich, lisan nanti daripada nggak ngerti, sok-sok ngerti. Nanti kan ketahuan. Aduh, ini bego banget sih gitu loh. Soalnya profesor-profesor juga maksudnya menghargai banget kalau misalnya kita nanya gitu. Maksudnya aku memang udah memberi waktu ya. Kalian nggak perlu nanya. Kalau malu, misalnya takut di Vorlesungnya kelihatan bego gitu, terus nanya terlalu banyak nanya, ya udah Sprechstunde yang lebih private gitu. Kalau dulu kan kayak kita takut banget gitu dianggap kayak, waduh ya ampun bego banget gitu atau apa ya. Malu gitu. Tapi dipikir-pikir setelah 1-2 kali, nggak apa-apa juga ya, mereka juga manusia gitu, orang juga gitu. Ya udahlah pede aja deh. Kalau dia menganggap aku bego, ya udah kan memang aku tujuannya ke sini mau belajar gitu ya. Jadi tapi enggak kok, rata-rata profesornya di Jerman itu kan mereka menganggap bahwa orang itu bisa belajar dengan bertanya gitu. Jadi bertanya itu maksudnya belajar gitu. Cukup baik gitu. Kalau di Chemie saya lihat dia memang metode pengajarannya cukup baik ya. Nggak tahu kalau di universitas lain, tapi kayaknya dilihat-lihat teman-teman di universitas lain juga oke-oke aja gitu. Harusnya sama lah gitu. Iya, jadi cukup membantu banget khususnya ya untuk ujian lisan gitu, karena kita itu harus menjelaskan sesuatu gitu. Mungkin kita tahu ya di otak nih, oke mau ngomong gini, tapi kita nggak bisa ngejelasin. Nah, kalau si profesornya ini kan kalau kita sering datang Vorlesungnya dan sering juga dihubung konsultasi ya. Jadi kita ngerti juga nih maksudnya dia itu maunya seperti ini. Yang penting kita ngerti. Jangan apa ya namanya, jangan hafal. Auswendig lernen. Jadi maksudnya cuma hafal, tapi kalau hafal kita jago loh. Kita paling jago menghafal tanpa mengerti artinya. Tapi mereka itu cukup kayak beberapa kali kalau awal-awal kan jadi mulai ngerti. Mereka itu maunya seperti apa gitu. Jadi kayak kita hafal-hafal aja, begitu dia melenceng nanya dikit kita bingung gitu loh. Nah, itu langsung ketahuan sama dia gitu. Terus next time aku sebaiknya jangan kayak gini. Jadi kalau aku ngerti, begitu dia agak nanya yang agak diimprove sedikit, nah aku ngerti, dia langsung oke, stop, berarti kamu udah ngerti, kita next topic. Kalau dia ngomong next topic kan berarti kita dapat plus poin gitu ya, maksudnya dia ngasih kita waktu untuk membicarakan hal lain. Jadi itu cukup membantu gitu. Dan akhirnya lulus dapat gelar di Pelchem ya, di Pelchemie? Ya, di Pelchem. Ya. Terus karena kita di Chemie juga harus belajar fisik waktu di Fordiplom. Fisiknya itu cukup semua full gitu ya.
cukup berat dan itu ujiannya lisan. Oh, ya, Hmm. ya, ya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, lihat-lihat oke juga gitu loh. Enggak semenyeramkan yang dipikir sama kita. Dibayangin. Iya, iya, Iya. iya. Dan ternyata ada buku yang sangat bagus yang sampai saya akhirnya jadi beli, dan suami kan elektro. Dia juga Hmm. jadi demen baca itu buku gitu. Oke. Dari penulisnya namanya Tipler. Gampang ya. Hmm. Ternyata segitu gampang penjelasannya. Jadi, oh ya ampun ternyata begini gitu. Soalnya waktu mau ujian fisik itu udah sampai tegang banget, teman. Gimana belajarnya gitu. Karena waktu praktikum fisik juga ternyata anak semi itu harus praktikum full fisik. Hmm. Jadi kayak wah listrik ya iya, terus mekanik juga iya. Terus kita kan waktu saya sampai aduh kayak nggak sanggup nih, bisa-bisa aku juga keluar nih kayak teman-teman yang lain gitu. Itu aja udah bikin orang jadi ngeri. Dulu kan belum ada laptop, semua kita Oh harus iya, tulis. iya, 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 iya. Jadi tulis tangan. Jadi apa? Iya, iya, Tapi iya. dengan bantuan buku waktu itu profesor yang rekomendasi bilang ya kalian coba misalnya bisa pinjem, kalau nggak sanggup beli bisa pinjem di Lehrbuchsammlung. Dan enaknya di Jerman itu yaitu ada Lehrbuchsammlung, bukan bibliotek. Jadi kita boleh pinjem itu buku 1 bulan, setelah itu kalau misalnya nggak ada orang lain yang pinjem ya kita boleh terusin. Dan Perpanjang ya. biasanya profesor-profesor kalau mereka merekomendasikan buku, mereka itu juga akan lapor ke uni gitu. Jadi bilang, oh ini buku yang aku pakai gitu. Jadi tolong eksemplarnya Disiapkan. banyak. Iya, jadi tolong banyak karena semua murid nih perlu nih. Mereka kan juga tahu ya buku mahal gitu. Jadi Iya, mahal banget. tapi kalau memang bukunya bagus, aku sebaiknya beli. Beli aja, iya, iya. Tapi ya harus hemat gitu mesti ya kan, ya jangan Hemat dulu ya. enak atau apa seminggu sekali hilangin gitu. Tapi dengan punya buku itu ya lebih efektif gitu. Kita kapanpun kita mau lihat, karena kan sistem belajarnya yang paling enggak kalau saya lihat di Jerman gitu ya, kita harus mandiri banget. Nggak ada yang ngurus, nggak ada yang atur, nggak ada absen, terserah mau datang. Ya, ya. Kalau kayak praktikum sih wajib ya. Untung sih kalau di kimia kayak wajib gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bilang ya udah aku juga mau males-malesan 1 semester aku nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang kayak ngomelin gitu. Kita kan Nggak nggak punya diomelin. pembimbing akademik. Iya, iya, iya. Profesor juga nggak kayak, oh kamu hari ini nggak datang kuliah. Ya, dia juga ya bodo amat. Pokoknya aku Bodoh udah amat. iya, aku udah menjalankan tugasku gitu loh. Aku udah Vorlesen gitu ya, Vorlesung. Kamu mau datang nggak datang, kamu udah dewasa, silakan putuskan sendiri. Iya. Khususnya untuk orang Jerman ya. Kalau kita orang asing kan kita dibatasin sama si Ausländerbehörde. Iya, iya, Visa iya. kita gitu. Sebenarnya Iya. universitas tidak membatasi Tidak kita batas. gitu. Ya. Terserah mau berapa semester, bebas. Bebas ya. Tapi kalau kita sebagai orang asing kan enggak. Jadi Ausländerbehörde yang bilang, loh kok ini semester lalu nggak ada Kemajuan. Iya, langsung visanya dapat 2 bulan, 1 bulan. Nah. Pokoknya langsung seret gitu. Langsung ditanya, kamu belajar atau kerja katanya ya? Iya, itu banyak banget terjadi kalau saya perhatiin dari teman-teman teknik. Kalau teman-teman kimia itu tuh agak sulit karena kita dipaksa kayak ayo praktikum tuh besok tuh ini udah ada jadwalnya kan 2 hari. Tema hari ini kalau misalnya aku hari ini aduh males banget nih salju males banget sama dingin males keluar, ya udah kan masih ada hari besok. Tapi abis hari besok tema ini udah ganti gitu loh, kita nggak ada pilihan. Kalau anak teknik kan enggak, baru sibuk. Kalau aku lihat kan temanku wah semester 1 kalau awal semester semangat 45 sampai nggak ada kursi. Kalau di RWTH itu begitu. Anak-anak kalau semester 1 katanya anak teknik elektro dan teknik mesin sampai duduk di lantai karena rame banget yang kuliah, bisa 5.000.
karena campur kan semua, misalnya mau ambil elektro atau ambil yang buat anak machine and bau dan elektro bareng, bisa Ya, 1 mesin bulan elektro pertama ya. sampai nggak dapet tempat duduk di lantai. Tambah lama nggak ada orang datang. Mereka kalau enggak males karena cuaca, terus karena game, terus udah gitu, waduh aku bisa sendiri, aku males dengerin si profesor ngocehnya nggak jelas. Aku merasa lebih jago bisa belajar sendiri dari buku, belajar bibliotek. Ya ada juga yang seperti itu, tapi kebanyakan sih bablas ya, maksudnya jadinya nanti waktu mau for lesson baru sibuk, mau proofung baru sibuk, iya langsung, waduh kalang kabut belajarnya gimana Ngebut ya. telat gitu. Ngebut Karena sehari ya. Sistem yang kayak gitu nggak bisa dibawa gitu, SKS, sistem kebut semalam. Ya itu dia, itu kelemahannya. Jadi kita memang kalau dimanjakan begitu ada sisi negatifnya juga gitu ya. Iya benar. Jadi benar-benar kita sendiri yang harus tanggung jawab. bebus. Kita datang ke sini kuliahnya tuh agak beda. Betul. Nah, lalu setelah lulus kerja atau nyambung ke saya lanjut ke dokter, promotion dokter. Kenapa gitu? Kok sangat mau jadi dokter? Agak lumrah ya untuk yang kimia. Kalau kita itu lanjut kayaknya hampir 90% deh. Kalau dulu waktu masih zaman diplom, hampir 90% semua yang lulusan diplom SHEM lanjut dokter. Karena yaitu masa depannya lebih baik. Gaji akan langsung melonjak. Begitu yang diinfokan kita gitu. Iya. Dan untuk cari kerjanya juga itu dicari gitu. Jadi perusahaan yang nyari, bukan kita nyari perusahaan. Iya, jadi kita kalau kita dokter itu kita cukup dicari, karena kalau kita cuma diplom, saingan kita itu orang-orang yang Ausbildung. Yang semi Ausbildung itu mereka itu jago banget. Kita mulai namanya ada produk apa kayak proses teknologi development, atau misalnya kita memang juga ya chemiker murni di situ untuk kerja. Benar-benar ada temanya gitu, Forschung lah. Gitu. Jadi selama kita di dokter itu, kita juga sebenarnya mirip apa yang kita kerjain di dokter itu mirip kalau kita nanti itu di perusahaan. Jadi udah dilatih gitu, jadi kayak udah agak sedikit terlatih. Kita diberi tema, kita harus mikirin kita kira-kira mau arahnya kemana, didiskusikan dengan profesor. Nanti apakah ini yang kita pikirin, teori yang kita pikirin itu berhasil atau enggak berhasil, ya sesuatu hasil gitu ya. Jadi waktu di dokter itu lebih di-challenge untuk lebih berpikir inovatif. Iya, inovatif, punya ide, gimana kita mewujudkannya. Terus, aku harus berpikir secara analitik lagi. Cari tahu profesor mana yang bisa kira-kira menghitung analitiknya atau melihat analitiknya mau pakai cara apa gitu. Karena kan bisa jadi kalau kita pakai gas kromatografi atau apa, strukturnya nggak stabil, pecah, atau misalnya kita juga bisa cuhten struktur. Kita dapat nih kristalnya, tapi siapa yang bisa memvisualkan ini struktur? C-nya di mana, H-nya di mana, posisi mana gitu. Nah itu kita juga harus ikut pikir gitu, kira-kira alternatifnya apa gitu. Kalau di dokter itu lebih melatih kita untuk seperti itu. Oke. Dan berhasil jadi dokter Rernat ya? Iya, dokter Rernat. Rerum Naturalisum dokter der Wissenschaft. Jadi hebat banget tuh. Aduh, puji Tuhan deh. Diberi kesempatan gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya hebat nggak hebatnya cuman karena sebenarnya tekun juga ya. Semua orang juga kalau misalnya mau bisa. Nggak harus sampai yang dapat nilainya cemerlang dan gimana. Sangat gitu. Memuaskan.
ya, tapi Nggak perlu maksudnya ya. kalau Hmm. misalnya itu ketekunan gitu, Hmm. juga Hmm. disiplin tinggi, Hmm. Hmm. Ya, ya, karena ya. ya kalau dilihat apa yang dipelajari dari Jerman, ya teman-teman Jerman itu juga mereka cukup disiplin gitu. Kayak apa yang harus kita kerjain ya kita, apalagi sendiri ya, nggak ada keluarga gitu. Karena saya kan sendiri di situ. Jadi ya Hmm. harus apa-apa manage sendiri. Lalu setelah itu kerja di Jerman atau balik ke Ya, Indonesia? setelah itu dapat tawaran kerja di Jerman di perusahaan yang Hmm. sekarang. Oh gitu, masih Ya, itu jadinya. Hmm. bener-bener apa ya namanya hoki banget deh. Hoki, Faktor hoki juga penting. pasti, Bener-bener, pasti. iya. Jodoh, Hoki namanya banget. jodoh itu. Mungkin berjodoh ya Bener. dengan perusahaan itu. Mm-mm. Yang kenalin, saya nggak kenal. Oh, Headhunter-nya ini aku tidak kenal. hmm, Nah, Bapak Headhunter ini yang saya dengar-dengar waktu dia telepon saya, kan saya tanya, dia ini memang kerja, dia itu profesor yang sudah pensiun hmm, dari Wirtschaft, ekonomi. hmm, Nah, Bapak ini kerjanya mencari-cari di website profesor-profesor chemi yang orang-orang asing. Kalau lihat fotonya kan kita biasa di website profesor ada tampang, ada foto kita kan siapa yang dokter-dokternya gitu kan. Nah dia itu kerjanya lihat-lihat begituan katanya. Dia bikin, tapi itu menarik buat saya gitu. Wah benar juga ya dia. Nah dia itu lihat-lihat, waktu saya baru mau start bikin dokter, dia itu udah telepon. Terus profesor saya, dia nanya, oh yang ini namanya ini datang dari negara apa? Karena kan kita kalau di website nggak ditulis negara nggak apa, cuman tulisin. mukanya muka orang asing lah gitu kan, Ya, bukan muka ya, orang Jerman gitu, dan dari ya. nama. Dia nanya, oh ini dari Indonesia, kalau ini, oh ini Jepang, kalau ini apa gitu. Oh oke. Kalau yang ini baru mulai atau apa gitu, kata profesor. Iya dia baru mulai, masih lama, masih tiga setengah tahun. Terus dia bilang, oh oke lah, nggak apa-apa. Nanti kalau memangnya jodoh, nanti 3,5 tahun, 3 tahun lagi aku akan telepon lagi. Dan benar dia telepon, beneran jodoh itu. Luar Dia biasa itu, ya. iya dia tuh telepon. Hmm, Terus waktu itu saya baru mau mulai start nulis disertasi. Nah hmm, habis itu dia telepon profesor saya terus. Jadi dia kan nggak telepon saya karena nggak punya nomor kontak saya kan. Terus dia telepon profesor saya, katanya, oh, gimana nih dia, kata profesor saya, dia baru mau mulai nulis. Aduh, berapa lama ya nggak tahu, tergantung dia gitu. Terus profesor saya merasa kayak aduh mengganggu banget sih nih orang telepon mulu gitu, hmm, setiap hmm, hmm. berapa 1 bulan telepon. Jadi gimana dia udah perkembangannya apa, telepon lagi katanya. Terus kamu profesor saya nanya, gimana kalau misalnya dia telepon lagi, aku kasih nomor kamu boleh gak? Hmm. Daripada dia nawar-nawar nanya-nanya terus sampai pusing deh katanya, Hmm. bener-bener mengganggu nih orang. Terus saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa, daripada nanti kamunya yang pusing gitu. Oh oke. Jadi bapak itu telepon, dia itu telepon bulan Mei, saya belum selesai nulis, tapi saya tuh rencana mau pulang Hmm. karena Cici mau nikah Oh, oke. gitu. Terus dia waktu belum tutup telepon sebenarnya dia nanya, jadi saya kapan lagi bisa telepon kamu gitu kan. Hmm. Bulan depan, saya bilang, wah nggak bisa, saya pulang ke Indonesia, ada urusan keluarga dan cuti gitu. Oh ya, wah lebih bagus lagi gitu katanya dia. Saya bilang, oh kenapa? Ya udah langsung aja interview. Doh, aku belum lulus, aku juga belum selesai nulis. Nggak apa-apa, cuma berkenalan katanya. Udah nggak apa-apa. Saya bilang, aduh mau minta apa gitu kan. Saya bilang, aduh kalau pakai bahasa Inggris, aku Inggrisnya karena lama di Jerman dan ujiannya lisan terus harus memperbaiki bagus Jerman, jadi Inggris aku agak agak jarang pakai gitu. Meskipun kita selama di dokter Bahasa harus Inggris. ikut conference pakai Hmm. bahasa Inggris, tapi kalau sehari-hari kan, aduh males banget sih mesti mikir lagi pakai bahasa Inggris. Bilang, ah enggak lah, males deh, nggak usah deh interview, ntar aja kalau beneran aku udah lulus. Jangan, nggak apa-apa gitu. Terus udah dia arrange.
Dia beri kasih nomor orang itu, terus kasih email segala macam. Dia yang arrange, dia yang sibuk banget. Udah pulang, saya bilang, aduh, mungkin perkenalan aja ya, jangan interview. Karena aku nggak bawa buku gitu. Karena kalau di kimia, kalau interview itu kita harus benar-benar siap kayak mau ujian dokter. Karena interviewnya lama, kayak beneran ujian dokter 3 jam. Itu tuh kimia-kimia doang, lebih parah dan lebih mematikan daripada ujian dokternya sendiri. Dan profesor biasanya kayak profesor kita tuh selalu sampai ingetin, karena kalau kitanya jelek dia kan malu. Jadi dia selalu gini, ya udah siap-siap, jangan lupa belajar yang banyak gini. Oke. Nah ini karena mau pulang liburan aku nggak bisa bawa buku gitu kan. Aku bilang enggak deh, kalau cuman perkenalan, cuman ya lihat-lihat ya oke lah. Dia bilang iya benar. Dia kayak asal tahu gitulah. Iya gitu. Terus ya udah jadinya abis itu balik dia bilang ya udah orangnya udah mau kontak. Nah 2 hari terakhir sebelum berangkat orangnya telepon, jadi gimana interview? Saya bilang oh ya udah oke lah, berkenalan kan katanya. Ternyata enggak. Ternyata interview 3 jam, harus pegang spidol dan di depan menuliskan semua reaksi sampai kepala mau keluar asap, sampai capek banget. Dan karena suami kan waktu itu dia yang pengen pulang. Begitu aku selesai dokter, dia pengennya kita segera pulang. Gitu. Jadi dia semangat banget untuk interview ini. Gitu. Temenin beli baju, ada pakai baju yang apa adanya lah, kemeja aja, jangan harus pakai blazer. Pokoknya sampai pergi lah beli baju dan segala macam. Karena dulu masih 3-in-1 ya. Dan itu di kantor pusatnya kan di Gatot Subroto, jadi katanya jangan diantar deh, nanti kelihatan kayak nggak profesional, lu nggak mandiri banget sih diantar-antar. Jadi aku pakai taksi. Jadi udah ke sana, wah kirain cuma interview. Dan itu orang Jerman gitu loh. Dan dia kan saya udah bilang harus kayaknya mendingan pakai bahasa Jerman gitu. Terus dia iya tapi janganlah bahasa Inggris aja. Company language is English. Waduh, gawat nih, aku langsung deg-degan, langsung keluar keringat dingin langsung. Aduh, terus dia bilang oh ya udah, tapi kalau misalnya aku bilang kalau misalnya ada istilah-istilah yang kayak yang kimianya aku lupa gitu, aku mau pakai bahasa Jerman boleh? Katanya boleh nggak apa-apa. 3,5 jam mau 4 jam interviewnya, bener-bener kepala udah mau keluar asap, udah aduh ya ampun, nggak tahu nih bisa diterima apa enggak, tapi ya udah. Dia berapa orang? 1 orang aja? 1, iya. Oh 1. Tapi dia tanyanya banyak banget dan semua reaksi segala macem deh. Terus ya udah, abis selesai saya bilang oke, pamit. Terus dia bilang nanti kalau misalnya kita oke, ada interview kedua di Jerman. Di Leverkusen. Ya, nanti kalau kamu kamu harus kerja dulu di Jerman, baru boleh pulang ke sini gitu. 1 tahun paling dikit. Saya bilang oh ya udah oke. Terus balik Jerman, masih lanjut nulis segala. Agustus mereka interview lagi. Saya pikir kan kemarin udah 4 jam, masa sih sadis banget. Tambah lagi. Ternyata sama aja, sekitar 3-4 jam. Sampai aduh mau pulang naik kereta dari Leverkusen kayaknya udah nggak ada tenaga, sampai kepalanya udah mau keluar asap. Oh di Leverkusen itu ya? Iya di Leverkusen. Oke. Udah gitu udah balik, nggak lama saya kan November saya baru dapat termin, karena kan juga harus sesuaiin dengan 3 profesor yang lain yang sebagai penguji yang lain. Dan kata profesor saya juga ya sediain waktu belajar lebih lama lah nanti, karena kalau di dokter Prüfung itu kita tuh harus mempresentasikan kerjaan kita 3,5 tahun, apa yang udah kita tulis itu dalam waktu 30 menit. Sambil nulis ngomongin. Jadi papan tulisnya itu udah aku ukur, itu harus dilatih terus sampai kayaknya kalau tidur itu juga kayaknya ngigo ngomongnya sama, karena tangan sama ngomong harus sinkron. Dalam 30 menit itu semua harus tercatat, dan nanti apa mereka mau tanya di luar itu ya boleh, tapi apa yang kita presentasikan itu 30 menit itu kita boleh ngomong. Jadi November aku udah lulus, akhirnya mereka bilang oh ya udah mulainya Januari aja.
udah Magang, ceritanya magang gitu ya, satu tahun. kenapa? Oh, udah kerja, udah mulai kerja tapi 1 tahun di Jerman dulu gitu kan? Iya, jadi kerja, Hmm. jadi karena memang udah mau pulang, aku juga nggak pindah ke Leverkusen. Aku tiap hari Faren, jadi Aachen Leverkusen. Jadi keluar dari rumah itu jam 5 pagi, naik kereta sampai di Köln, nanti di Köln tukar kereta, baru ke naik S-Bahn ke Leverkusen, dari sampai Leverkusen nanti naik bus untuk masuk ke Bayer. Oh, Bayer, ya, ya. iya di Bayer Werknya itu. Jadi Hmm. 1 tahun lah itu kurang lebih. Ada bolanya tuh kan, Bayer Leverkusen ya. Iya, yang ada yang kayak lambang aspirin. Iya, iya. Ya, lambang aspirin. Iya, begitu ceritanya. Akhirnya setelah itu mereka kirim pulang. Jadi Hmm. setelah pulang, jadi aku kerjanya sekarang di daerah Cikande. Oh iya, waktu udah diterima, kan itu bulan November. Sebenarnya mereka udah terima aku dari Agustus sejak aku interview itu. Tapi kan karena aku belum ada jasa, jadi mereka baru bilang, oh ya udah secara resmi baru nanti Januari. Nah mereka waktu interview di Jakarta itu, mereka bilang, waduh kemarin interviewnya tuh di Jakarta, kamu belum pernah lihat plan. Itu agak udik loh, kamu mau enggak? Gitu. Aku bilang, ya aku nggak tahu, kemarin kan aku nggak disuruh ke sana, jadi ya nggak tahu di mana gitu. Terus waktu itu kan mereka kasih kayak Google, kayak Gmap gitu. Aku lihat, loh ini kok hutan begini ya, nggak ada apa-apa. Apa belum tercatat atau bagaimana ini? Telepon ke sana, gitu. Ini kok di Gmap yang diberi nggak ada apa-apa ya, itu kok di hutan ya? Beneran nih di sini. Terus mereka agak-agak gimana, takut saya nanti nggak mau. Sebelum tanda tangan kontrak, mereka kirim aku pulang lagi. Mereka bayarin pulang 1 minggu untuk datang ke pabriknya. Kalau kamu udah, ya kita juga nggak mau jahat katanya, kayak ya ternyata kamu belum pernah lihat ya, kayak beli kucing dalam karung gitu loh. Nanti kamu kecewa lagi kerjanya setengah hati gitu. Ya udahlah kita bayarin tiketnya, kamu pulang aja 1 minggu untuk lihat. Jadi akhirnya pulang lihat, ya oke aja sih. Mungkin karena aku juga dari kampung ya datangnya ya, lahir dan gedenya di pulau. Iya, jadi biasa-biasa aja sih, dan memang agak suka ya. Kalau dulu Jerman kan memang kotanya kota kecil senangnya, jadi nggak terlalu masalah sih. Yang penting ya kerja gitu loh. Jadi nggak terlalu kayak wah harus di kota gede, harus di ibu kota, harus pakai baju keren, gitu. Pakai seragam juga apa-apa. Karena kan kalau di pabrik ya kita harus pakai seragam. Tapi banyak banget yang nggak mau. Kita agak sulit, cukup sulit untuk cari pegawai. Oh gitu. Ada beberapa yang udah datang gitu, dia udah oke. Interview dulu, biasanya dulu sebelum saya masuk tuh interview tuh sering banget di kantor pusat. Sejak saya juga udah ganti, saya bilang ya udah langsung aja diundang ke sini. Begitu dia lihat nggak cocok, ya udah dia langsung putusin lah, jangan main ghosting gitu loh, tiba-tiba hilang. Hari pertama datang, hari kedua datang, hari ketiga ditelepon kok nggak datang ya, apa sakit atau kenapa? Enggak, dia udah nggak mau kerja lagi loh. Kalau mau kerja lagi bilang dong gitu loh, jangan main nggak datang. Kan kita takutnya sakit gitu kan. Terus padahal sebenarnya kayak transport segala di provide. Gitu. Cuman banyak banget yang mengeluh gitu, kayak ya di sini mau jajan aja nggak bisa. Jauh ya. Dulu jalanan jelek, terus macetnya gila-gilaan, terus ya kayak Starbucks gitu nggak ada, baju pakai seragam nggak keren amat gitu, harus pakai helm, harus pakai baju safety gitu-gitu, ada nggak suka gitu loh. Ya mungkin untuk orang-orang yang aku kenal juga yang kuliahnya science, Naturwissenschaft itu banyak juga akhirnya nggak kerja di bidang yang mereka sekolah karena ya faktor tempat kerjanya. Bisa begitu ya? Iya, banyak juga yang bilang, aduh males banget deh kerjanya, kok kayak di desa banget sih. Tapi kan nggak mungkin dong kita buka pabrik di tengah kota. Iya, kan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Iya, saya bilang tapi kalau di Jerman kan iya,
lain gitu loh, karena mereka itu sudah mendedikasikan kotanya gitu. Jadi kayak Leverkusen itu juga kalau kita lihat ya yang tinggal di Leverkusen yang tempat kerjanya itu juga nggak ada, hampir semua tinggalnya kan di Umgebung ya, di pinggir-pinggir di yang lain, sekelilingnya, kota berikutnya gitu. Maksudnya ya nggak mungkin lah kalau di Jakarta kan lebih nggak mungkin lagi. dari zero sampai finish ya. Iya, moga-moga membantu buat Iya, jadi saya adik-adik yang pikir mungkin terpikir mau kuliah. bisa memotivasi lah. Jadi untuk Iya. apa namanya sekolah di Jerman, karena sekarang Jerman mencari banyak tenaga kita juga yang diharapkan untuk sekolah di sana, untuk kerja di sana, ya terbuka lebar sekarang. Apalagi COVID-nya udah selesai, visanya Iya. udah bisa lagi, kita udah bisa mulai kerja lagi di Jerman gitu ya, bekerja dan sekolah. Kita belum bicara soal yang lain ya, seperti di Brugge segala macam, mungkin di episode berikutnya barangkali ya. Iya. Seru banget ternyata. Jadi terima kasih sekali lagi. Nah, yang terakhir kita akan sama-sama bilang salam kompeten ya. Salam kompeten.